Halo, selamat datang di podcast EduPDRK, persembahan dari Forum Mahasiswa KIPKA Universitas Siliwangi. Podcast ini berisi edukasi dan sharing seputar dunia perkuliahan dan hal-hal inspiratif lainnya. Oke, udah penasaran? Kalau gitu, selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Edupedia, ketemu nih bareng Eva Afriliani di podcast EduPDRK. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pentingnya pendidikan. Dan tentunya kali ini aku nggak sendirian karena ditemani sama Afiki yang merupakan Purnabakti Rumah Diksi tahun 2020. Nah, penasaran kan gimana ceritanya? Yuk kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Kak atas ketersediaan waktunya. Nama saya Eva Apriliani dari anggota Departemen Pendidikan. Nah, di sini saya memiliki program kerja baru yang bernama Edupedia RK. Dan rencana kami pada proker ini yaitu meng-up podcast setiap bulannya yang bertema mengenai motivasi belajar, isu-isu pendidikan, dan mengenai KIPKA itu sendiri. Nah, di sini saya boleh lebih tahu lebih dalam gitu mengenai sebenarnya untuk lebih dalamnya itu lingkup pribadi aja atau secara yang lain-lainnya gitu? Pribadi. Oke. Kalau bismillahirrahmanirrahim, sebelumnya perkenalkan ya, saya Fikri Haikal dari akuntansi 2018. Sekarang alhamdulillah saya sebelumnya itu sebagai ketua Rumah Diksi 2020 seperti itu. Dan untuk sekarang alhamdulillah innalillahi juga diamanati sebagai Ketua UKM Panahan 2021 terus dan juga aktif di beberapa organisasi lainnya juga seperti itu. Nah, mungkin terkait tadi ya AA aktif dalam berbagai organisasi itu. Nah, bagaimana pandangan AA sendiri mengenai pendidikan? Pandangan A mengenai pendidikan secara general, tentu pendidikan itu penting ya. Pendidikan itu penting, apalagi kita gitu sebagai sivitas akademika, tentu kita harus bisa mengutamakan pendidikan. Terlebih kita sebagai mahasiswa KIP kuliah tentu mempunyai tanggung jawab lebih gitu tentang pendidikan ini, karena selain kita bertanggung jawab kepada diri kita sendiri, tapi kita juga bertanggung jawab kepada masyarakat gitu, karena KIP kuliah ini juga merupakan dana dari pemerintah yang tentunya dana pemerintah ini berasal dari masyarakat seperti itu. Jadi sebagai mahasiswa, terutama mahasiswa KIP kuliah, tentu kita harus bisa fokus lah gitu untuk mengembangkan pendidikan ini gitu seperti itu. Nah, terkait tadi pengembangan pendidikan itu. Nah, bagaimana gitu saran AA ke depannya untuk generasi sekarang dalam mengembangkan pendidikan di era sekarang ini gitu? Oke, ini sebenarnya ada satu masalah mungkin yang terjadi sekarang itu saat pandemi ini, dan ini curhatan langsung dari guru saya pribadi, guru saya di SMA gitu. Ketika saya berkunjung ke SMA, katanya di zaman sekarang, terutama di era pandemi ini, literasi itu sangat turun gitu. Literasi itu sangat kurang, bahkan kata guru tersebut pernah ada dari mahasiswa Unfil yang mengadakan survei mengenai hal itu, dan jawabannya apa? Di pertanyaan terakhir itu menanyakan mengenai literasi, dan pertanyaan-pertanyaan sebelumnya itu cukup panjang gitu. Jadi satu pertanyaan panjang, dua pertanyaan panjang, pertanyaan terakhirnya mengenai secara general, dan jawaban mereka itu malas membaca soalnya gitu.
Jadi jawabannya itu ngasal. Jadi pertanyaan A, jawaban B, pertanyaan A, jawaban B gitu. Jadi nggak sesuai gitu dengan pertanyaan. Dan ketika ditanya kenapa jawabannya seperti itu dan jawabannya pertanyaan itu terlalu panjang gitu. Padahal kan cuma pertanyaan lah, nggak bakal sampai satu buku novel, satu cerpen kan, enggak gitu. Tapi jawaban mereka seperti itu kan miris gitu. Padahal seperti itu. Nah mungkin untuk langkah terdekat ya seperti itu gitu, fokus literasi. Apalagi kan di kondisi digital saat ini kan ilmu banyak gitu. Kalaupun kita kurang dalam literasi, kita bisa lihat podcast atau YouTube gitu, seperti itu. Nah terkait tadi dalam pengembangan literasi ya, kan enggak generasi sekarang ini mungkin enggak semuanya senang membaca gitu lah. Mungkin ada saran untuk kami sebagai generasi muda juga untuk dapat ikut serta meningkatkan literasi itu. Ya. Nah mengenai itu kan seperti yang tadi disebutkan juga bahwa selain kalaupun kita ternyata emang benar-benar malas membaca, tapi kan masih ada media lainnya seperti contoh audio kan, bisa podcast, video, ada YouTube. Terus kemarin juga saya sempat sharing dengan pelatih di UKM Panahan, di mana anaknya itu pola belajarnya itu unik gitu. Jadi anak tersebut sangat suka belajar sambil beraktivitas seperti itu. Jadi kita nggak bisa mengeneralisir gitu, mengeneralisir harus seperti apa gitu. Yang utamanya gitu, yang utamanya harus seperti apa. Jadi kita harus bisa ibaratkan pandai-pandai lah orang ini itu fokusnya kemana sih gitu, orang ini tuh fokusnya kemana gitu. Tapi yang perlu digarisbawahi, walaupun ini menurut saya pribadi, entah menurut orang lain gitu, walaupun cara belajar orang itu berbeda, tapi literasi itu harus tetap ada gitu, membaca itu harus tetap ada, karena bagaimanapun juga sumber ilmu pengetahuan itu pada awalnya ibaratkan untuk membakukannya itu tentu dengan tulisan gitu, seperti itu. Baik, berarti intinya walaupun cara belajar kita berbeda, literasi itu harus tetap ada ya, karena literasi merupakan sumber dari pengetahuan itu sendiri. Baik, selanjutnya alasan kakak melanjutkan kuliah itu mungkin apa gitu? Alasan melanjutkan kuliah ya. Kalau alasan melanjutkan kuliah sih ya tentu motivasi dari hampir kebanyakan orang gitu, mahasiswa bidik misi atau KIP kuliah itu tentunya ingin merubah nasib keluarga seperti itu. Kalau misalnya harus disebutkan bahwa di keluarga itu yang sampai ke perguruan tinggi itu kalau keluarga secara langsung itu baru saya, tapi kalau misalnya kayak paman, bibi itu ada satu atau dua, lupa lagi, pokoknya cuma beberapa gitu. Jadi itu yang memotivasi pertamanya gitu, yang utamanya. Tapi selain itu juga mungkin unik mungkin ya, jadi kayak ada hobi belajar gitu, bukan hobi belajar sih, hobi menambah pengetahuan lah. Soalnya kalau misalnya belajar saya juga agak kurang sih, cuma kalau misalnya rasa keingintahuan cukup banyak juga, seperti itu, kayak gitu sih. Baik, berarti lebih ke mencari hal-hal baru gitu ya. Iya, tentu. Nah, terkait hal itu mungkin di luar sana juga banyak gitu yang pengen melanjutkan kuliah, namun terhalang dengan obrolan-obrolan dari luar gitu, bahwa kuliah itu harus mempunyai banyak dana, terus yang utamanya mah itu ya. Nah, bagaimana cara menghilangkan persepsi itu kepada generasi muda agar tidak menghilangkan
motivasi mereka untuk melanjutkan pendidikan mereka ke dunia perkuliahan. Oke, kalau mengenai itu ya, saya rasa bagaimana kita mengedukasi ke anak-anak untuk bisa lanjut ke perkuliahan itu sekarang sudah, alhamdulillahnya sudah lebih baik gitu. Jadi anak-anak siswa-siswa itu udah lebih mengerti mengenai itu gitu. Tapi yang harus kita tekankan, apalagi buat masyarakat yang bisa dibilang kurang mampu, itu yang harus ditingkatkan itu edukasi terhadap orang tuanya. Karena kenapa? Sebelumnya itu saya pernah ikut menangani mahasiswa-mahasiswa yang ingin daftar KIP kuliah. Bahkan ketika mahasiswa tersebut mendaftar KIP kuliah itu, orang tuanya masih kekeh bahwa mereka tuh kurang mampu gitu ya, mending jangan kuliah, biayanya dari mana dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi mungkin persepsi orang tua itulah yang lebih harus kita edukasi lagi. Mungkin karena kalau misalnya edukasi sama kita, mungkin orang luar dari keluarga mereka gitu, akan sangat susah. Jadi sebagai siswanya sendiri, sebagai anak dari orang tua tersebut yang harus pandai-pandai untuk mengedukasi. Karena kalau misalnya masalah biaya itu, yang saya yakini dan yang saya ketahui dulu sebelum masuk ke universitas itu, bahwa walaupun beasiswa dari SMA ke perguruan tinggi itu ada tapi jarang, tapi ketika kita sudah masuk ke perguruan tinggi, beasiswanya itu lebih banyak gitu. Jadi kadang ada beasiswa yang mensyaratkan mahasiswa tingkat 2, beasiswa yang mensyaratkan mahasiswa tingkat 1. Jadi ketika kita udah jadi mahasiswa itu, beasiswa itu lebih banyak daripada ketika kita menjadi siswa, seperti itu. Berarti kita sebagai anak juga harus mampu gitu ya, mengedukasi orang tua kita untuk mendukung masa depan kita dengan melanjutkan perkuliahan. Nah, selanjutnya, apa yang membuat kakak semangat belajar hingga sampai semester berapa, Kak? Sekarang semester 6 berarti ya? Iya, 6. Semester 6. Nah, apa yang membuat kakak semangat belajar itu, motivasi apa? Motivasi semangat belajar ya? Soalnya kalau misalnya motivasi semangat belajar itu jujur agak suka naik turun. Bahkan kalau misalnya mudah naik turun, kadang malas, kadang aktif kayak gitu. Cuma yang menjadi motivasi utama sekarang semangat belajar itu ketika saya melihat rekan-rekan dari SMA atau SMK, pokoknya rekan-rekan saya yang lulus perjuangan tapi tidak melanjutkan ke perguruan tinggi gitu. Ketika mereka sudah sudah memiliki pekerjaan, mereka mendapatkan penghasilan, tapi kalau misalnya kita ternyata yang berkesempatan kuliah itu cuma leha-leha, berarti kita lebih rendah dari mereka gitu. Bukan berarti mereka itu rendah ya, tapi setidaknya mereka menjadi acuan semangat kita gitu. Jadi jangan sampai kita yang takutnya kata-kata ini jadi dipelintir orang gitu. Maksudnya bukan berarti orang-orang yang tidak melanjutkan kuliah itu kurang, tapi maksudnya kita yang mempunyai kesempatan, tolonglah gitu manfaatkan kesempatan ini gitu. Banyak orang-orang yang sekiranya pengen kuliah, bahkan mereka bela-belaan kerja terlebih dahulu atau kuliah sambil kerja buat melanjutkan perkuliahan. Dan kita yang sudah berkuliah, baik itu dari dana orang tua ataupun dari dana bantuan atau seperti KIP kuliah dan beasiswa lainnya, justru malah leha-leha gitu. Justru itu menjadi tamparan kita bahwa kita punya tanggung jawab sosial, tanggung jawab moral di sana gitu. Selain kita mempunyai tanggung jawab juga terhadap diri kita sendiri, seperti itu. Intinya kita harus bisa
bertanggung jawab juga ya kepada diri kita sendiri untuk memaksimalkan kesempatan yang didapatkan. Nah, terkait tadi banyak gitu yang leha-leha. Mungkin ada tips gitu buat kami sebagai generasi muda yang motivasi belajarnya itu kadang naik turun juga gitu Tips buat yang motivasi belajarnya naik turun. Tips buat yang motivasi belajarnya naik turun itu tergantung orangnya. Jadi kadang ada orang yang motivasi belajarnya itu terjaga ketika ada partner. Ada orang yang motivasi belajarnya itu terjaga ketika ada ibaratkan kayak fokus yang membuat dia fokus lah kayak gitu. Jadi cari hal itu yang ada pada diri kalian gitu. Tentu masing-masing orang itu berbeda gitu. Jadi kalian yang belajar, kalian yang lebih tahu diri kalian sendiri, kalian yang bisa mencari hal itu gitu. Karena pasti walaupun kadang ada orang yang emang benar-benar malas belajar gitu, dari sejak dia mulai sekolah sampai dia lulus itu malas belajar. Tapi semalas-malasnya orang pasti ada satu hari yang membuat dia semangat belajar. Nah, cari tahu itu tuh gara-gara apa gitu, kayak gitu. Itu yang bakal menjadi motivasi belajar kita gitu. Jadi kita juga harus pandai-pandai gitu ya memahami diri kita, apa yang membuat kita semangat belajar, dan tentunya harus lebih dekat lagi ya mungkin dengan teman-teman yang lebih rajin, yang bisa mengajak kita ke hal-hal yang lebih baik mungkin ya. Selanjutnya menurut kakak nih, bagaimana pentingnya organisasi baik internal maupun eksternal kampus? Menurut pandangan kakak bagaimana? Pentingnya organisasi internal maupun eksternal kampus. Mungkin disclaimer terlebih dahulu bahwa saya nggak ikut organisasi di eksternal kampus ya, kalau misalnya organisasi kemahasiswaan. Tapi saya juga bilangnya kalau sekarang itu aktif juga sih kalau di lingkungan masyarakat seperti itu. Kalau yang menjadi penting dari organisasi itu yang utamanya adalah relasi. Kenapa relasi? Karena manusia itu makhluk sosial, dan pasti suatu saat bukan berarti kita masuk organisasi ingin memanfaatkan orang lain gitu, ingin memanfaatkan orang lain supaya ibaratkan ketika kita lulus kita bisa memanfaatkan orang tersebut ketika kita butuh bantuan. Tapi bukan seperti itu, tapi niatkan untuk bisa berbagi kebermanfaatan seperti itu dengan orang-orang. Tentu ketika kita berbagi kebermanfaatan, orang lain juga bisa berbagi kebermanfaatan dengan kita. Tapi kalau misalnya masalah sebenarnya masalah kemampuan kayak misal surat menyurat atau lain sebagainya, itu sebenarnya walaupun kita bisa mempelajarinya gitu di luar organisasi, tapi di organisasi ya itu kita bisa sekaligus praktek gitu. Jadi kita bisa apa yang kita inginkan itu, skill yang kita inginkan itu bisa lebih efektif lah gitu, lebih efektif dan efisien juga. Ibaratkan ketika seseorang itu ingin belajar desain di luar organisasi dan di dalam organisasi, kadang kalau di luar organisasi kita juga bisa belajar desain gitu. Tapi ketika di dalam organisasi, ketika kita sudah belajar desain, tentu kita ada tuntutan untuk selalu membuat desain, dan setiap harinya kemampuan kita akan terus meningkat gitu. Jadi ada sedikit tekanan lah gitu buat itu. Kayak gitu sih. Baik, berarti di dalam organisasi itu yang pertama yang penting itu relasi ya. Tapi bukan untuk memanfaatkan orang lain ke depannya, tapi untuk menambah pengalaman juga bagi kita ya. Nah, terkait hal itu mungkin bagaimana gitu tips dan trik biar tetap enjoy walaupun banyak tugas kuliah, terus
banyak tugas organisasi. Nah, bagaimana gitu dalam menghadapinya? Kalau tips and trick supaya tetap enjoy ketika banyak tugas kuliah, banyak tugas organisasi, saya bilang tidak. Itu menurut saya gitu. Saya bilang tidak karena kenapa? Karena tentu kalau misalnya tugas di organisasi maupun tugas kuliah itu merupakan masalah-masalah yang harus diselesaikan. Ya kali kalau ada orang gitu mendapat masalah dia malah seneng gitu kayak gitu kan. Gak ada, tapi lebih ke bagaimana tips and tricks supaya kita bisa mengatasi hal tersebut gitu, bukan membuat kita bisa nyaman dengan hal tersebut gitu. Di antaranya yaitu pintar-pintar membagi, utamanya mengenal diri sendiri dulu. Jadi ketika kita sudah mengenal diri sendiri, kita bisa memposisikan kita di suatu organisasi gitu. Apakah kalau di manajemen itu ada yang namanya orang X, ada orang Y gitu. Jadi antara orang X dan orang Y itu memiliki posisi dan sifat yang berbeda, dan hal itu juga dibutuhkan oleh organisasi, dua-duanya X sama Y. Nah, ketika kita sudah mengenal diri kita itu cocoknya di mana sih gitu, cocoknya di mana, maka kita bisa menyesuaikan gitu, menyesuaikan pembagian waktu, menyesuaikan pembagian pikiran. Utama itu sih yang sering menjadi masalah rekan-rekan seperjuangan gitu ya, ketika berorganisasi sambil sekolah atau berorganisasi sambil kuliah, yaitu pembagian waktu dan pembagian pikiran gitu. Untuk itu makanya harus bisa disesuaikan dengan kondisi kita. Apakah kita mampu kalau misalnya kita mengambil itu gitu, apakah kita mampu kalau misalnya kita mengkoordinir itu, memikirkan itu. Jadi walaupun ketika kita masuk ke organisasi itu suka ada kata-kata atau janji bahwa kita mengedepankan kepentingan organisasi daripada pribadi, tapi dalam hal itu kita juga harus bisa memperhatikan pribadi. Jangan sampai ketika ibaratkan ternyata waktu kita udah padat, terus kondisi badan kita udah fit, tapi karena kita udah janji seperti itu kita memaksakan, ya itu jangan seperti itu. Jadi kita juga harus bisa mengetahui kondisi diri sendiri seperti itu. Mungkin terkait hal tadi ya, berarti kita itu harus bisa membagi waktu dan memahami diri kita sendiri. Namun terkait hal tadi, mungkin masih banyak dari kami juga gitu yang masih belum bisa membagi waktu secara efektif terkait organisasi dan deadline tugas yang mepet gitu. Gimana, mungkin ada saran gitu? Ya, kalau saran mengenai waktu organisasi dengan deadline tugas itu emang ya cukup menarik karena kebanyakan yang aktif di organisasi termasuk saya itu sering menunda-nunda tugas, jadi diakhirkan seperti itu. Tapi mungkin di sini saya cuma akan menyampaikan saran dari dosen dan juga guru saya dulu gitu mengenai hal tersebut, dan saya juga belum maksimal gitu mengenai penerapannya. Kalau yang dulu saya terima saran mengenai hal tersebut antara membagi waktu antara tugas dan juga organisasi itu, yang pertama, ketika kita mempunyai tugas langsung kerjakan gitu. Pokoknya bersihkan meja kita dari tugas itu gitu. Pokoknya dapat tugas langsung kerjakan, seperti itu. Otomatis kesananya kita nggak bakal berbentrokan dengan organisasi. Tapi kalau misalnya kita nggak bisa seperti itu, karena ibaratkan dapat tugas pasti kan udah capeknya, pengen istirahat, pengen rebahan atau apa. Apalagi kalau kita udah berorganisasi gitu kan, pasti lebih capek lagi gitu, kayak gitu. Ada saran yang kedua, buat yang saran yang kedua itu kita dicicil. Misal deadline-nya itu seminggu. Hari pertama cari buku, hari kedua lihat isi bukunya ada apa aja, hari ketiga ngerangkum bukunya, hari keempat baru menyusun jawaban dari
referensi kita gitu. Jadi seperti itu. Jujur untuk kedua cara ini saya juga masih belum bisa melaksanakan secara sepenuhnya, tapi masih dicoba diusahakan gitu. Dan cukup bagus juga sih buat caranya gitu, karena kalau misalnya kita mengerjakan deadline itu emang luar biasa gitu. Kekuatan dari mengerjakan deadline, kita pasti bisa selesai mengerjakan hal tersebut. Tapi kalau misalnya kalian mengerjakan deadline, terus ketika kalian luang, misalnya nyantuy ya, ketika pas kalian udah nyantuy, udah gak ada masalah, gak ada proker atau apa, baca lagi jawaban kalian, pasti ngaco. Kayak gitu. Jadi ya kayak gitulah kekuatan deadline, walaupun tugas selesai tapi hasilnya gak bakal maksimal seperti itu. Ya, berarti intinya kita yang pertama jangan menunda-nunda tugas, dan yang kedua kita harus bisa menyicil waktu itu untuk mengerjakan tugas kuliah dan organisasi ya. Baik, mungkin sekian pertanyaan dari kami. Terima kasih atas waktunya, sangat bermanfaat bagi kami. Oke. Ingin menambahkan ya tambahan mengenai khususnya buat mahasiswa KIP kuliah atau bidik misi, bahwa kan kita juga mempunyai tanggung jawab atau tugas yang harus dipenuhi, diantaranya yaitu kita memiliki batas IPK gitu, batas IPK yang harus dipenuhi. Tolong buat diharapkan buat mahasiswa KIP kuliah atau bidik misi yang utamanya yang aktif di organisasi, kita bikin batas tersendiri gitu, batas nilai tersendiri. Contohnya kita bikin batas 3,0, IPK 3,0. Jadi ketika kali IPK masih di atas 3,0, oke, gak apa-apa lah, masih enjoy dengan organisasi sama kuliahnya gitu. Jadi masih seimbang, atau justru ada yang lebih condong ke organisasi ya, kayak gitu. Tapi kalau misalnya kalian udah turun lebih dari batas yang kalian tetapkan, tolong fokus untuk belajarnya gitu, ke arah belajarnya, karena ditakutkan kalau misalnya masih dengan pola yang sama, IPK akan terus menurun gitu. Jangan sampai kita menunggu IPK kita turun sampai batas yang ditetapkan pemerintah. Kalau seperti itu ya udah jadi masalah gitu, bukan cuma antisipasi gitu, itu udah menjadi masalah dengan dengan bidik misi atau kuliahnya itu sendiri. Terima kasih. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di podcast berikutnya dengan pembahasan yang lebih menarik. Jika kalian suka, jangan lupa klik like, comment, and subscribe, dan share ke teman-teman kalian.